Apa sebenarnya yang membedakan jutawan dari orang lain di dunia? Bukan hanya uangnya, mentalitas, kebiasaan sehari-hari, keputusan-keputusan yang kelihatannya kecil, namun dikalikan ribuan kali membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini saya ingin memberitahu Anda 5 kebiasaan yang tidak dapat dinegosiasikan yang saya pelajari dari mengamati orang-orang seperti Warren Buffett dan Elon Musk, dan bagaimana kebiasaan ini telah mengubah hidup saya. Jika Anda berpikir uang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang, pikirkan lagi. Rutinitas ini tidak hanya mengubah rekening bank, namun juga cara hidup kita. Saya harap Anda siap untuk menemukan rahasia yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Karena saya tidak hanya melihat kebiasaan ini di nama-nama besar. Saya sudah mencobanya dalam hidup saya sendiri, dan hasilnya sangat mengejutkan. Saya berubah dari merasa terjebak, tidak tahu kemana harus pergi, menjadi memiliki kejelasan dan arah dalam setiap aspek kehidupan saya. Kebiasaan jutawan pertama yang saya terapkan adalah belajar terus-menerus. Warren Buffett menghabiskan sekitar 80% harinya untuk membaca. Ya, Anda tidak salah dengar, 80%. Baginya, pengetahuan itu seperti bunga majemuk. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak pula yang bisa Anda terapkan dan manfaatkan. Elon Musk, sebaliknya, dikenal karena pendekatan otodidaknya. Dia belajar tentang roket dengan membaca buku ketika dia memutuskan untuk mendirikan SpaceX. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada saya bahwa para jutawan tidak berhenti mendidik diri mereka sendiri, baik melalui buku, kursus, atau pengalaman. Kuncinya bagi saya adalah mengubah pembelajaran menjadi kebiasaan sehari-hari, sebuah ritual. Ini bukan tentang membaca setahun sekali atau mengikuti kursus sesekali. Ini tentang menumbuhkan rasa ingin tahu setiap hari. Saya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk tetap menjadi yang terdepan adalah dengan berinvestasi pada pengetahuan saya. Jadi, setiap kali saya punya waktu luang, alih-alih asyik bermain media sosial, saya mulai membuka buku atau mempelajari sesuatu yang baru. Itulah yang membuat perbedaan. Bukan hanya sekedar informasi, tapi juga mengubah cara berpikir saya. Buku-buku itu menjadi mentor saya, masing-masing penuh dengan ide-ide yang bisa saya terapkan dan sesuaikan dengan kehidupan saya. Dan seiring berjalannya waktu, pembelajaran terus-menerus ini mulai membuka pintu bagi saya yang bahkan tidak saya duga sebelumnya. Kebiasaan kedua yang saya terapkan adalah fokus ekstrim pada produktivitas. Elon Musk misalnya terkenal dengan hari kerjanya yang mencapai 100 jam dalam seminggu. Atur jadwal Anda menjadi 5 menit untuk memaksimalkan setiap detik hari Anda. Sementara itu, Warren Buffett dikenal kejam dalam manajemen waktunya, selalu memprioritaskan apa yang memberikan dampak jangka panjang terbesar. Mereka berdua memahami bahwa sumber daya yang paling berharga bukanlah uang, melainkan waktu, dan mereka mengelolanya dengan sangat teliti. Salah satu kunci produktivitas tinggi adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Buffett telah menyebutkan lebih dari satu kali bahwa rahasia sukses adalah menolak hampir semua hal. Ini mengajari saya untuk memfokuskan energi saya pada hal yang benar-benar penting. Alih-alih membebani diri saya dengan banyak tugas yang tidak relevan, saya mulai memfokuskan upaya saya pada aktivitas yang membawa saya lebih dekat ke tujuan saya. Saya belajar mengidentifikasi hal-hal apa dalam hidup saya yang tidak memberi nilai tambah, dan saya mulai menghilangkannya tanpa penyesalan. Saya berkata tidak pada komitmen sosial yang tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya berhenti menerima proyek yang tidak memotivasi saya, dan saya mulai selektif dalam menggunakan waktu. Awalnya sulit, namun saya segera menyadari bahwa energi yang saya hemat
dapat diinvestasikan pada hal-hal yang benar-benar berarti bagi saya. Hal ini tidak hanya berlaku pada keputusan bisnis besar, tetapi juga tercermin dalam kebiasaan kecil sehari-hari. Saya mulai menghindari pertemuan yang tidak perlu dan fokus pada tindakan seperti yang dilakukan Elon Musk. Idenya jelas, setiap menit berarti dan menggunakannya dengan bijak adalah hal yang membuat saya terus maju. Jika Anda ingin meniru kebiasaan ini, tanyakan pada diri Anda, hal-hal apa dalam hidup Anda yang dapat Anda lepaskan untuk fokus pada hal yang benar-benar berdampak? Ingatlah bahwa menjadi produktif bukanlah tentang menjadi sibuk sepanjang waktu, namun tentang mendedikasikan energi Anda untuk hal yang benar-benar penting. Pendekatan ini tidak hanya membuat saya menjadi lebih efisien, namun juga memberi saya kejelasan untuk mengetahui secara pasti mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, dan itu sangat memotivasi. Kebiasaan mendasar ketiga yang saya terapkan adalah menjaga pikiran dan tubuh saya. Meskipun orang-orang seperti Elon Musk dan Warren Buffett sepertinya hanya fokus pada bekerja dan belajar, mereka berdua tahu betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Elon Musk telah berbicara tentang pentingnya olahraga teratur agar tetap berenergi, sementara Warren Buffett memiliki kebiasaan sehat tertentu yang membantunya menjaga ketajaman mental. Saya memahami bahwa pikiran yang jernih dan tubuh yang sehat sangat penting untuk membuat keputusan penting dan tetap termotivasi dalam jangka panjang. Tidak semuanya berhasil tanpa istirahat. Ini juga tentang mengisi ulang baterai Anda dan tetap fokus. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat meningkatkan produktivitas hingga 21% dan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Selain itu, praktik seperti meditasi membantu mengurangi stres dan meningkatkan kejernihan mental. Saya mulai melakukan latihan sederhana seperti jalan kaki setiap hari dan juga menghabiskan waktu belajar bermeditasi. Pada awalnya, saya pikir praktik ini hanya membuang-buang waktu. Namun, setelah beberapa bulan, saya menyadari bahwa saya menjadi lebih produktif dan membuat keputusan yang lebih baik. Saya merasakan lebih banyak energi, lebih banyak kejelasan, dan lebih sedikit kecemasan. Merawat diri sendiri bukan hanya sebuah pilihan, itu adalah dasar untuk bisa tampil di level tertinggi. Perawatan diri bukanlah suatu kemewahan, itu adalah sebuah kebutuhan. Saya mulai istirahat dengan benar, makan makanan seimbang, dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Jika Anda ingin mencapai tujuan Anda, penting untuk menjaga pikiran dan tubuh Anda. Lagi pula, bagaimana Anda bisa menjalankan sebuah kerajaan jika Anda tidak bisa mengatur kesehatan Anda sendiri? Saya mengerti bahwa saya tidak dapat terus berfungsi jika saya tidak sehat. Makan lebih baik, tidur pada jam-jam yang diperlukan, dan menemukan momen untuk beristirahat dan bersantai menjadi sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Dan tak lama kemudian, investasi pada saya mulai membuahkan hasil. Kebiasaan keempat yang saya terapkan adalah membangun hubungan yang berkualitas. Tidak ada kesuksesan yang mungkin terjadi tanpa jaringan dukungan, tanpa tim, tanpa mentor dan mitra yang dapat berbagi visi. Baik Warren Buffett maupun Elon Musk menghabiskan waktu mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang menginspirasi mereka, yang mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Buffett sering bertemu dengan investor dan pengusaha lain, sementara Musk telah membangun tim yang menantang batasan teknologi di Tesla dan SpaceX. Saya menyadari bahwa kesuksesan tidak dibangun sendirian. Ini tentang menciptakan aliansi strategis dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Kualitas hubungan saya secara langsung mempengaruhi kualitas hasil saya.
Jadi, saya mulai mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang mendukung saya, yang menantang saya untuk berkembang, dan yang menemani saya menuju kesuksesan. Saya mulai menghadiri berbagai acara, menjalin koneksi baru, dan mencari orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi saya untuk terus berkembang. Jika Anda merasa terjebak, periksalah siapa yang ada di sekitar Anda. Apakah mereka memotivasi Anda atau menghambat Anda? Pilihlah lingkaran dekat Anda dengan baik, karena itu dapat membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Percakapan yang Anda lakukan, ide yang Anda bagikan, dan energi di sekitar Anda sangat memengaruhi pencapaian Anda. Ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari dan terima, kekuatan hubungan. Kebiasaan terakhir, yang kelima, adalah memiliki visi yang jelas dan fokus. Para jutawan tidak hanya bekerja untuk bekerja, mereka mempunyai tujuan yang lebih besar, misi yang mendorong mereka. Musk ingin membawa umat manusia ke Mars. Buffett berupaya menjadi investor terbaik sepanjang masa. Visi inilah yang memberi mereka energi untuk terus maju, meski menghadapi tantangan yang sangat besar. Bagi saya, memiliki visi yang jelas memungkinkan saya mengetahui kemana saya pergi dan mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Kompaslah yang memandu semua keputusanku, mesin yang mendorongku setiap pagi untuk bangkit dan memberikan yang terbaik. Jika Anda tidak memiliki visi yang jelas, Anda akan mudah tersesat dan menetap. Temukan tujuan Anda dan berusahalah mencapainya setiap hari. Tidak mudah mendefinisikan visi saya. Butuh waktu, refleksi, dan banyak pertanyaan sulit tentang apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup. Namun begitu saya memahaminya dengan jelas, segalanya mulai berjalan sesuai rencana. Mengetahui bahwa setiap usaha memiliki tujuan yang lebih besar, itulah yang memotivasi saya untuk terus maju, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Inilah 5 kebiasaan jutawan yang tidak bisa dinegosiasikan. Terus belajar, menjadi sangat produktif, menjaga pikiran dan tubuh, membangun hubungan yang berkualitas, dan memiliki visi yang jelas. Itu tidak ajaib, tetapi sangat kuat jika Anda menerapkannya dalam hidup Anda. Masing-masing kebiasaan ini telah membantu saya meningkatkan kehidupan saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tidak hanya merasa lebih sukses, tetapi juga lebih bahagia dan puas. Jika Anda menyukai cerita ini dan ingin terus belajar bagaimana meningkatkan pola pikir Anda dan mencapai kesuksesan, pastikan untuk menyukai berlangganan saluran ini dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kami yang akan datang. Tinggalkan komentar di bawah tentang kebiasaan mana yang akan Anda terapkan pertama kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.